Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amila Firdaus dengan NIM 2011 05010021. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan teori kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang untuk tujuan tertentu. Nah, yang bertujuan menahan dan mencegah inflasi serta kestabilan suatu negara di Indonesia dan juga mensejahterakan pekerja. Kebijakan moneter juga mengiset standar bunga pinjaman dan juga menjadi kapasitas untuk bank dan juga bisa dikatakan sebagai peminjam usaha terakhir. Kebijakan moneter merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Ada banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi, namun faktor-faktor ini di luar kontrol pemerintah. Kebijakan moneter merupakan faktor yang dapat dikontrol oleh pemerintah sehingga dapat dipakai untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Nah, kebijakan moneter dilakukan untuk oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi di suatu masyarakat. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama yaitu kebijakan moneter policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua yaitu moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang. Nah, instrumen kebijakan moneter yaitu diantaranya yang pertama yaitu politik pasar terbuka, di mana politik ini meliputi tindakan menjual dan membeli surat-surat berharga oleh bank sentral. Tindakan ini akan mempengaruhi dua hal. Yang pertama yaitu menaikkan cadangan bank-bank umum yang berkaitan dalam transaksi. Sebab dalam pembelian surat berharga, bank sentral akan menambahkan cadangan bank umum yang menjumlah surat berharga tersebut dan akibatnya bank umum dapat menambahkan jumlah uang yang beredar. Yang kedua yaitu tindakan pembelian penjualan surat berharga akan mempengaruhi harga, dengan demikian juga suku bunga surat berharga. Akibatnya, suku bunga umum juga akan mempengaruhinya. Yang ketiga yaitu politik perubahan cadangan minimum. Cadangan minimum dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Nah, apabila tertentu cadangan meminimumkan diturunkan, jumlah uang beredar cenderung naik dan sebaliknya. Jika cadangan minimum dinaikkan, maka jumlah uang beredar cenderung turun. Yang keempat yaitu margin requirement. Instrumen ini digunakan untuk membatasi penggunaan kredit untuk tujuan-tujuan pembelian surat berharga yang biasanya bersifat spekulatif. Yang kelima yaitu moral suasion. Moral suasion ini, instrumen ini dimaksud untuk mempengaruhi sikap lembaga moneter dan individu yang bergerak di bidang moneter dengan pidato Gubernur Bank Sentral. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.